duduk sampai 2 kali, sampai saya ini diobatin sama bapak saya pas pulang ke rumah pakai apa? Pakai aspal. Aspal. Kalau yang saya lihat rata-rata orang yang berhasil itu dari pondok yang tuntas. Yang tuntas. Gini Cecep kata dia. Biarkan teman-teman kamu belajar. Biarkan. Tapi kamu bantu saja pondok ini. Ikhlaskan saja. Nanti kamu kalau keluar dari sini, kamu nggak akan kekurangan santri, kamu nggak akan kekurangan rezeki. Akang teh tahun berapa berarti masuk teh? Masuk 92, lulus 99. Nah itu teh registrasi berapa dulu? Oh iya betul. Berapa ya? Zaman dulu ya? Kalau nggak salah dulu itu Rp16.000. Tahun 92. Berarti belum krismon dong? Belum betul. Nah, 98 terjadi krismon. Sampai Buya pun bingung. Katanya begini, Buya, kalau anak saya melanggar, tolong hukumannya 2 kali lipat dari santri yang lain. Coba. Dari dulu sampai sekarang nggak tahu sih ya, kalau angkatan sekarang mah ya, itu nama Kang Peok itu bisa harum banget lah, orang tahu, orang lain pada tahu gitu, yang nggak tahu pun jadi tahu gitu. Kenapa bisa seharum itu? Di pondok itu ini saya itu bukan hanya mondok, tapi pondok ini punya saya gitu. Merasa memiliki sehingga betul-betul menjaga segala hal gitu yang berkaitan dengan pondok. Buya itu benar apa yang dikatakan Kang Peok, paling benci sama orang sifah. Contohnya adalah saya sendiri. Kesannya pas masuk pondok, pertama kali masuk pondok terus ditinggal sama orang tua, apakah nangis, apakah merengek pengen pulang gitu? Nangis. Itu saya hampir 3 bulan itu nggak pernah nangis setiap sore. Buat para santri yang sekarang masih di pondok, saya nitip bener-bener nitip, harus sampai tuntas di pondok itu. Sahur sepuma ulah potong rancatan gitu, jangan buntu di tengah jalan, harus tuntas gitu. Insya Allah dengan tuntasnya itu akan mendapatkan ridho dari guru dan Allah pun akan meridhoi. Sampurasun, selamat datang di channel Gobak-Gobak Indonesia Podcast. Kali ini kita akan sharing-sharing bersama legend kita dari pondok kita, asik. Legendary loh ini loh. Ini bisa diperkenalkan namina saha? Bahasa Sunda bebas ya. Nama saya Cecep Musliul Milah. Tapi kalau dulu di pondok Peok Raibek. Sejarahnya kita kumaha disebut ya. Kan soalnya kan asalnya namanya Cecep, tapi kenapa panggilannya Peok gitu? Peok tuh gini, dulu waktu kelas 2 TMI, angkatan saya itu mau rihlah. Nah, di kelas itu memusyawarahkan tempat yang akan dikunjungi. Kemudian saya nyarankan agar ke Pamengpeuk kegiatan rihlah tersebut. Tahu-tahu teman saya namanya tuh Suhendra Miharja, biasa dipanggil Marno. Oh, Pak Marno. Biasa dipanggil Marno. Katanya gini, apa-apaan ke Pamengpeuk, Pamengpeuk. Nah, akhirnya teman-teman semuanya bilang, wah udah panggil aja Peok sekarang. Nah, dari sana baru terus sampai saat ini nama Peok itu masih yang tersohor tuh namanya Peok ya. Bukan Cecep bukan. Bahkan Buya sendiri kadang-kadang manggil Peok, Cecep Peok. Bahkan ada teman yang nggak tahu nama aslinya, yang tahunya Peok tuh. Berarti dari awal nggak tahu namanya Cecep ya. Taunya Peok aja. Berarti pas kenalan teh Peok. Nah, gitu. Peok Raibek. Kalau Raibek itu dari apa? Dulu ada TV, ada film. Nah, si aktornya itu namanya Raibek. Ya saya tambahin Peok Raibek biar keren. Biar ke barat-baratan ya.
Kenapa dulu bisa masuk ke pondok Dan sekolah umum. nggak ke sekolah umum gitu? Nah, jadi gini dulu itu, bapak saya itu kebetulan jadi kepala sekolah, kemudian mungkin melihat gerak-gerik saya pribadi, mungkin agak khawatir kalau nggak dikepondokan dulu itu. Berarti bangor mana? Bangor, cengos. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang bilang ada katanya pondok pesantren, tepatnya di Bandung. Nah, di Bandung itu di sana disiplin katanya. Insya Allah anak kalau di sana pesantren nggak akan bisa keluar pondok, soalnya disiplin ketat katanya. Akhirnya bapak saya tertarik dan saya berangkat ke sana, dimasukkan oleh orang tua saya ke pondok. Pertama-tama bukan ke Cigondewa, tapi ke Cibaduyut. Dulu itu ke Cibaduyut. SD berarti ya? SD, tamat SD ya, yang sekarang ada SD gitu. Dulu juga ada sih SD. Nah, pas datang ke Bandung, saya baru pertama kali pada saat itu nginjak Bandung. Oh, seperti ini Bandung, kata saya. Saya lihat kok kumuh, kata saya pada saat itu. Karena di dalam benak saya waktu itu yang namanya Bandung itu bangunannya tinggi-tinggi, itu terus mobilnya bagus-bagus dan sebagainya pada saat itu. Berarti tahun berapa itu ya? Tahun 92. Wah. Tahun 92 dulu itu. Nah, datang ke Cibaduyut ternyata katanya bukan di sini. Ini juga sama kampus. Tapi yang pesantren itu untuk sanawiyahnya itu di tingkat sanawiyah itu di Cigondewa. Akhirnya saya dan orang tua juga kakak saya ke Cigondewa. Dan alhamdulillah masuk, diterima gitu, dan langsung saya masuk kelas 1B. 1B itu kategori orang yang mampu membaca Quran. Gitu. Ada Pada saat kualifikasi. itu ya lumayan kalabat jalmi pinter. Asik. Berarti ada pengetesan dulu ya di awal? Ya, dulu ada testing. Ada testing dulu. Seperti itu. Alhamdulillah, dan alhamdulillah bersyukur sampai tuntas. Di wisuda ya? Sampai wisuda, sampai mendapat risalatul ridho. Bahkan alhamdulillah bersyukur dekatlah dengan Buya gitu, bisa dipercaya oleh Buya. Kenapa bisa dekat itu kan biasanya kan kalau santri segen gitu ya kalau ke kiai itu atau ke buya itu. Tapi kenapa Kang Peok mah bisa somet lah meren ngomong cek ayeuna nama itu. Iya. Gini, yang saya rasakan dulu waktu saya di Al-Basyariah itu, saya tidak merasa sebagai santri, tapi saya merasa bahwa pondok itu punya saya. Jadi ada perasaan bahwa gimana ya, merasa memiliki gitu. Sehingga kalau ada kerusakan saya perbaiki, kalau kotor saya bersihkan. Gimana layaknya seorang anak di dalam rumahnya. Jadi saya nggak merasa numpang, nggak merasa hanya menuntut ilmu, tapi betul-betul merasa memiliki. Itu pondok yang saya tempati untuk menuntut ilmu itu. Saya bukan menumpang, tapi saya ini bagian daripada pondok. Nah, mungkin karena hal itu firasat kiai pun sama. Mungkin melihatnya beda mungkin dari yang lainnya. Mungkin kalau yang lain mondok itu menuntut ilmu, tidak peduli pondok bersih, pelarian atau gimana, atau pelarian atau sebagainya mungkin. Sehingga alhamdulillah seiring berjalan waktu ya saya kurang lebih 4 tahun dekat dengan Buya, dekat dengan keluarga Buya, bahkan teman-teman semuanya lah di pondok. Alhamdulillah semuanya dekat. Bahkan mungkin pada saat itu waktu saya di pondok mungkin nggak ada santri yang nggak kenal sama saya. Iya, dari santri junior sampai senior sampai tingkat asati semuanya juga kenal sama saya. Insya Allah. tanpa mengpek ya. Fenomena si ganteng kalem. Si abang tampan. Berarti kalau di santri putri tersohor juga dong? Tersohor. Kenapa? Padahal kan di sana itu nggak boleh. Santri putra dengan santri putri itu bergabung nggak boleh, tidak boleh. Itu haram itu kata Buya. Syifa. Tapi bagian listrik dan air itu punya wewenang. Punya wewenang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang hubungan dengan listrik, dengan Air. air, dengan mesin air.
Nah itu bagian listrik dan air bisa ke komplek Putri untuk memperbaiki. Tapi yang jelas bukan untuk keceng-keceng gitu ya, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan. Selama ada kesempatan kenapa enggak gitu. Nah, Tapi kenapa yang Putri diurusinnya kan bagian air dan listrik itu disebutnya BLA ya? iya betul. Nah, kenapa kalau di yang Putri itu justru yang ngebenerin itu dari putranya? Kenapa Putri apa nggak ada gitu waktu itu? Sebetulnya di Santri Putri juga ada bagian listrik dan air. Cuman mungkin karena perempuan nggak mungkin naik atap, nggak mungkin naik tiang mungkinnya. Wah, bawa pompa nggak mungkin, sepertinya seperti itu. Cuman BLA di Santri Putri itu mungkin lebih melaporkan bila ada kerusakan-kerusakan, bukan memperbaiki, mungkin seperti itu. Controlling ya. Tapi mungkin kalau ganti keran mah bisa benerin. Ya, kalau hal-hal yang kecil-kecil ya mungkin bisa. itu bisa ditangani oleh bagian listrik air Putri. Berarti dari awal sampai lulusnya berarti 7 tahun ya? 7 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bisa Ratu Ridho, guys. Alhamdulillah. Banyak dong pengalamannya. Sampai saya masih sekarang ini ingat sama pesan Buya. Gini kata Buya itu, Buya amanat dulu. Waktu saya sebelum diwisuda itu ya, ada tausiah dulu dari Buya. Buya tuh bilang begini, titipan Buya tuh gini, di bumi manapun aku berpijak, disiplin al-basariyah tetap pelita jalan hidupku. Sampai pada akhir kalimat itu Buya bilang cak, gitu bilang cak. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya bisa menjaga nama baik pesantren. Bahkan alhamdulillah hampir tiap tahun alhamdulillah dari sini masuk ke pesantren yang Mengirimkan dulu santri. mengirimkan santri. Merekomendasikan untuk ke sana gitu ya? Iya, betul seperti itu. Dan alhamdulillah tiap tahun bahkan keponakan-keponakan saya pun masuk ke sana. Masuk dari TMI juga? Dari TMI. Jadi Ang selama 7 tahun di pondok tuh apa aja suka dukanya Ang? Iya. Suka sukanya mungkin. Dukanya dulu ya. Oke. Dukanya dulu karena dulu waktu saya tamat SD itu kan waktu saya di setingkat SD itu nggak pernah orang tua nyuruh saya cuci piring, nyuruh saya sapu-sapu rumah atau beres-beresin apalah gitu, belum pernah. Segala sesuatunya sama ibu saya. Tapi ketika saya datang ke pesantren, tiba-tiba itu harus oleh sendiri gitu, cuci baju, cuci piring. Nah, itu merasa saya itu berat gitu hidup di pondok itu. Kesiksa ya. Kedua, dari segi makanan, biasa kan kalau makanan orang tua nawarin mau makan apa dan lain sebagainya. Pas ke Al-Basariyah sana itu kan ditentukan oleh pondok gitu. Cuman pondok menyediakan beberapa menu idam gitu ya, menu makanan, tinggal pilih kita. Tapi kadang ada yang selera, ada yang enggak buat kita itu. Ya, akhirnya dengan terus berjalan waktu, semua itu alhamdulillah bisa dijalani. Bahkan alhamdulillah justru kepedihan, duka-duka pada masa lalu itu menjadi kenikmatan pada saat ini. Kalau menurut saya Jadi cerita manis. jadi cerita manis. Bahkan saya bersyukur kepada orang tua. Bahkan ada yang unik saya itu. Dulu orang tua saya itu menghadap ke Buya, katanya begini, Buya, kalau anak saya melanggar, tolong hukumannya 2 kali lipat dari santri yang lain. Coba. Mantap. Saya nggak tahu, orang tua saya bilang seperti itu. Nggak tahu. Ketika ada pengabsenan, kan dulu Buya itu terus mengabsen ya. Pagi absen, siang absen, malam absen terus, kan absensi terus. Nah, saya pas dipanggil, Cecep Muslihul Mila hadir. Mana orangnya? Saya bingung, kok Buya tanya mana orangnya? Sementara saya salah saya ini apa? Gitu. Saya maju ke depan, Buya melihat dengan tatapan penuh dengan penilaian pada saat itu pada diri saya. Akhirnya Buya bilang, oh ini yang namanya Cecep Muslihul Mila. Nah, ya Buya, silahkan duduk. Saya pada saat itu nggak ngerti, kok Buya bilang seperti itu. Oh, tahu-taunya sebelum pengabsenan itu bapak saya lebih dahulu menemui Buya untuk menghukum saya apabila melanggar, hukumannya lebih berat dari orang lain. Ya gitu. Akhirnya betul. Ketika saya melanggar, hukumannya luar biasa. Tapi alhamdulillah
semuanya saya terima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan saya bersyukur, andai saja dulu Buya tidak seperti itu sama saya, mungkin saya tidak seperti ini saat ini, mungkin seperti itu. Saya bersyukur, alhamdulillah. Waktu itu pelanggarannya emang apa? Pelanggarannya itu disuruh puasa Syawal, saya nggak puasa. Saya nggak puasa. Aneh nah Buya kok apal gitu, kok tahu saya nggak puasa. Nah, iya ya, Gitu. tahu dari mana ya? Tahu dari mana? Saya nggak tahu. Padahal pada waktu itu kan sholat maghrib berjamaah. Yang adan itu saya, yang qomat saya. Habis gitu Buya jadi imam, beres wiridan, tiba-tiba Buya berdiri menghadap santri, langsung nunjuk saya, kamu berdiri, kamu tidak puasa ya, langsung ditempelin. Itu yang saya heran, kok Buya bisa tahu kata saya. Mungkin adana semangat teuing meureun. Si Gana mah beda. Wah, ieu mah sorana halus cenah. Si Gana mah Jika nutup puasa cenah. si Gana mah eta teh. Dulu teh. Insting seorang gurunya tuh. Luar biasa Buya itu, luar biasa. Betul-betul bagi saya itu inspirasi, bahkan seorang inspirator lah ya bagi saya itu. Buya itu luar biasa. Berarti itu pelanggaran pertama kali atau Pertama kali, saya itu ditempeleng pada waktu itu, masih ingat sampai saat ini 17 kali. 17 di kali. depan santri-santri? Tapi angka 17 itu jadi hoki bagi saya. Bagi saya jadi hoki. Hukuman itu menjadikan saya menjadi lebih baik, alhamdulillah. Saya ingat 17 kali. Gitu. Saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai 17. Ternyata saat ini 17 Agustus, 17 Waduh, Ramadan. angka bagus. Ya, alhamdulillah hoki itu. 17 rakaat. 17 rakaat. Berarti dukanya apa berarti Nah, itu dukanya. Duka apa masalah-masalah itu ya. Ah. Jadi pernah buduk juga. Oh, iya. Gitu, pernah Sama sakit gitu. Soalnya ya. kan ciri santri adalah buduk. Nah, gitu. Buduk sampai 2 kali, sampai saya ini diobatin sama bapak saya pas pulang ke rumah pakai apa? Pakai aspal. Aspal. Jadi bapak saya bawa aspal, kebetulan ada yang perbaikan jalan, terus minta aspal. Si aspalnya dibawa ke rumah, terus dikasih minyak, itu minyak kelapa. Terus digodong lah, ditaher itunya sampai setelah itu bercampur antara minyak dengan aspal itu, dan setelah hangat baru diolesin ke semua bagian-bagian yang buduk itu. Alhamdulillah nggak sampai 3 kali dioles itu, sampai saat ini bersih, nggak ada bekas-bekas. Mulus mulus. Ini trik baru nih buat kalian para Itu santri yang aspal. lagi buduk. Nah, Nah, bisa itu dicoba. aspal, betul itu. Maksudnya Itu. pakai yang kan kalau aspal yang bubuknya itu kan yang hitamnya kan, langsung dicampur sama minyak goreng Minyak goreng atau minyak olive oil atau apa? Bebas. Enggak, kalau atau waktu minyak dulu goreng. itu pakai minyak goreng dulu Minyak gitu. goreng terus digodok, Digodok, nanti Terus setelah hangat ya, baru diolesin diolesinnya ke bagian yang luka buduk, yang buduk itu, yang cenang-cenang itunya arah itu berapa lama digituinnya, didiamkannya? didiamkannya semalam. Jadi tidur itu kita aspal, tapi kan karena ada minyak, jadi besok pagi itu dipakai sabun bersih juga, nggak susah gitu. Iya. Tapi aspalnya jangan itu, jadi aspalnya hal yang halus langsung dari drum itu. Jadi Jangan aspal yang sudah kecampur sama pasir, split. split, jangan. Oh. Jadi aspalnya langsung dari drum Yang murni berarti ya? Yang murni itu. Kalau dicampur sama split itu dikhawatirkan banyak bakteri mungkin di dalam Iya. aspalnya itu. Wah, ini Itu betul itu. Mantap Itu ini. betul tuh. Saya alhamdulillah sampai saat ini, kalau dulu waduh. Berarti itu sekali-kalinya berarti buduknya. Satu kali alhamdulillah. 1 kali. Kalau saya berapa tahun ya waktu itu? Alhamdulillah. Nah, itu pada waktu saya saat buduk itu, aduh ya Allah, prihatin sekali. yang balik Itu nangis batin saya. Kadang-kadang merasa, ya Allah, kenapa orang tua saya kok memasukkan saya ke pondok? tega. Wah, akhirnya tapi alhamdulillah saat ini baru saya merasakan. Makanya saya cuma begini ya. Kalau yang saya lihat rata-rata orang yang berhasil itu dari pondok yang tuntas. Yang tuntas. Jadi gini, keluar dari pondok itu bukan mesti jadi kiai, Iya. tidak mesti jadi ustad. Keluar pondok itu bisa jadi pengusaha, bisa jadi pengajar, bisa jadi kiai, ya jadi apa saja. Karena pondok pesantren itu mencetak generasi yang islami, gitu kan.
yang betul-betul memahami nilai-nilai agama Islam gitu. Adapun profesi ya ada pilihan masing-masing. Jadi pejabat nih. Jadi pejabat Islami, jadi petani yang Islami, kan itu Di pengusaha misalnya. itu akan lebih apa namanya Barokah. lebih barokah seperti itu. Jadi kan banyak sebagian orang begini, apa itu santrinya gagal, mondoknya lama tapi nggak jadi kiai. Wah, nggak mesti itu. Patokannya bukan itu. Bukan itu. Kok sekarang juga banyak sarjana S1 tapi profesinya di luar jurusannya kan? Ya, banyak. Gitu. Jadi dulu santri, sekarang punya santri. Nah, kalau saya seperti itu pun dari Buya dulu. Doa Buya. Saya ingat waktu itu memperbaiki sanyo memperbaiki itu ya mesin air itu di KNPI, gedung KNPI dekat Wisma kalau dulu itu. Nah, sebelum saya itu kan nggak keluar airnya, saya perbaiki, ternyata ada konslet kabel. Sebelum itu saya pernah kesetrum kaget, tiba-tiba saya merasakan di belakang saya itu ada Buya. Ternyata betul Buya lagi merhatikan, mungkin melihat saya lagi apa, mungkin seperti itu. Tapi Buya nggak nanya dulu, nggak. Nah, kebetulan di samping tempat saya memperbaiki mesin itu, teman-teman saya sedang menghafal pelajaran, gitu. Nah, Buya bilang gini, kenapa Cecep itu? Ini Buya sanyonya nggak jalan karena korsleting listrik. Oh iya, terus gimana sekarang? Udah alhamdulillah udah keluar. Oh iya, bagus. Gini Cecep, kata Buya, biarkan teman-teman kamu belajar, biarkan, tapi kamu bantu saja pondok ini, ikhlaskan saja. Nanti kamu kalau keluar dari sini, kamu nggak akan kekurangan santri, kamu nggak akan kekurangan rezeki. Saya senang pada saat itu. Yang saya senang itu bukan masalah santrinya, karena saya nggak ada cita-cita untuk jadi guru ngaji, untuk ceramah dan sebagainya, nggak ada cita-cita. Cita-cita saya itu dulu ya pengusaha. Maunya pengusaha apa niatnya? Pengusaha gitu. Jadi inginnya itu jadi eksekutif muda. Asik. Jadi orang yang muda-muda, wah keren lah Keren, ya. pada saat itu. Tapi mungkin doa Buya begitu ya, juga atas kehendak Allah, akhirnya saya Percaya. tamat dari pesantren. Ya betul, Buya Allah mengijabah mungkinnya doa Buya, akhirnya saya jadi ya seperti sekarang inilah gitu, ngurus santri, ngurus masyarakat gitu kan, kadang ceramah lah, kadang Berarti Aang teh ada santri di sini teh. ada, alhamdulillah. Berapa banyak santrinya? Santrinya kurang lebih 50 gitu. Wah, yang mondok atau yang masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar, insya Allah mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa membangun di sini, insya Allah ya, nanti ke depan tahun depan mudah-mudahan ada pondok di sini, mudah-mudahan. Ini Mudah-mudahan. bagi teman-teman juga yang mau mengikuti pembelajaran bisa datang ke alamat Pamengpeuk, desa Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk. Kecamatan Pamengpeuk, Pamengpeuk. Desa Pamengpeuk, Desa Mancagahar. dan mudah-mudahan mungkinnya yang tadi juga kan ceritanya dari santri sampai punya santri adalah berkah mungkin berkah dari seorang guru gitu. Nah sekarang kan mungkin tadi domisili dari mana, domisili bagi teman-teman ataupun siapa aja yang mau mendapatkan pembelajaran baik secara keilmuan ataupun secara pengalaman bisa datang ke Desa Mancagahar ya kan. Iya. Desa Mancagahar. Di sini ada Gang Al Muslih. Ada Gang Al Masjid Muslih. Jami Al Dan insya Allah tahun depan kita akan mendirikan kobong ini. Peletakan batu pertama Asik. pembangunan pondok pesantren Al Muslih. Kita hanya minta doa dari teman-teman, dan selain doa juga bagi yang akan memberikan atau menyalurkan rezeki yang kelebihan rezekinya, nampung nggak? Insya Allah. Para donatur, Para silakan, donatur ya. yang akan menginvestasi akhirat Ya. di sini juga bisa. Nanti rekening ada di bawah.
bagi teman-teman angkatan ataupun adik kelas, kakak kelas yang mau support silahkan, baik itu berupa materi ataupun apapun itu kita terima sambil silaturahmi aja ke sini gitu. Supaya apa? Ada regenerasi dan estafet keilmuan di kemudian hari. Dan itunya tadi apa suka duka ya udah ya. Udah suka duka. Tayo mah kesan anu paling berkesan pengalaman. Punten ya potong heula ya mah. Hari dulu pas berarti Akang teh tahun berapa berarti masuk teh 9 Masuk 92, lulus 99. Nah, itu teh registrasi berapa dulu? Oh iya betul. Berapa ya? Zaman dulu ya? Kalau nggak salah dulu itu 16.000 rupiah. Tahun 92. Saya berarti belum Krismon dong? Belum betul. Nah, 98 terjadi Krismon. Sampai Buya pun bingung kalau menaikkan sekarang gimana keadaan orang tua, kalau nggak ditaikan bagaimana, gitu seperti itu. Kan kalau dulu enggak dulu gitu ya. Dari pertama saya masuk ke Al-Basariyah sampai saat ini gitu 2023 gitu ya. Di pesantren Al-Basariyah itu nggak pernah berhenti membangun. Iya, betul. Terus beres ini bangun lagi ini baru. Ada sawah kosong dibeli lagi bangun dan seperti itu konsepan Buya seperti itu. Dan betul membangun. Nah, pada Krismon pada saat itu sampai Buya membangun MCK khusus MCK Krismon gitu. Jadi Salome saljang rame-rame ada geuningan. Pacilingan bahasa di dia malah pacilingan. Jadi posisinya itu langsung di atas parit itu, di atas sungai itu yang dekat masjid ya. Nah, di sana ada MCK Krismon di sana. Itu saking pada saat itu ekonomi betul-betul terpuruk betul drop gitu. Iya, dekat masjid itu ya. Iya. 16.000. Nah, 16.000 terakhir tuh kalau nggak salah berapa ya? 100 lebih lah, 100 lebih gitu. Karena akibat Krismon lah. Berarti kita juga berapa ya? Waktu pertama 110 gitu? Sekitar 100-an. 100-an lah gitu ya. Terakhir tuh 160-an. Luar biasa, 16.000 guys. 16.000 dulu itu. Uang makan beras itu 8.000 untuk 1 bulan. 8.000 untuk 1 bulan. Gitu. Pokoknya pada tahun 92 itu saya ini dikasih sama orang tua itu 60.000. 60.000 itu sudah masuk registrasi dan untuk biaya beli idam lah gitu ya buat jajan buat gitu. Sebulanan Buat sebulanan 60.000 cukup. Ada tahun 92 itu. Menaya nama genap ratus ini kenapa? Jadi dulu kalau setiap perpulangan pulang atau nginap di sana? Dulu kalau paling kesini 3 bulan sekali pulang gitu ya. Soalnya gini, kan 3 hari liburnya itu waktu itu. Jadi habis di jalan, di rumah itu cuma 1 hari 1 malam. Gitu, cuma 1 hari 1 malam. Akhirnya saya paling 3 bulan sekali baru pulang seperti itu. Berarti yang ngirimin uang mah orang tua mungkin ke sana. Yang ngirim orang tua datang ke pesantren. Sampai anaknya ngalamukan kan kayak itu. Sampai saat ini alhamdulillah silaturahim dengan keluarga di Al-Basariyah sana saya masih terjalin, bahkan alumni pun sampai saat ini ya berdatangan lah, datang ke sini ngobrol gitu kan, kadang-kadang ya termasuk kita termasuk antum ada dan sebenarnya sih fun fact ya, ini fun fact, saya juga sebenarnya dulu nggak kenal sama Kang Peok ini, cuman waktu itu dengar ada selintingan lah cina Kang Peok mau kia cina membela pisan Kaponok segala macam, dan saya nggak tahu waktu satu MI kita ketemu nggak seperti asu ya, cuma namanya aja ya, cuma namanya harum guys, sumpah. Sampai saat ini pun banyak orang yang tahu namanya Kang Peok, walaupun nggak tahu nama aslinya gitu. Taunya Kang Peok lah. Ya Peok Raibek. Nah, ini guys namanya Kang Peok Raibek. Peok Raibek. Aduh. Yang jadi heran itu ya, bukan heran sih, maksudnya hebat lah gitu. Dari dulu sampai sekarang nggak tahu sih ya, kalau angkatan-angkatan sekarang mah ya, itu nama Kang Peok itu bisa harum banget lah, orang tahu, orang lain pada tahu gitu, yang nggak tahu pun jadi tahu gitu. Kenapa bisa seharum itu? Ya itu pun saya bingung. Entah mungkin gini, mungkin aja ya. Jadi begini, saya itu dari dulu ke adik kelas itu betul-betul menyayangi.
Jadi gimana caranya agar adik kelas itu mereka itu betah di pondok. Jadi kalau ada yang sakit saya urusin, obatin atau gimana lah gitu. Pokoknya betul-betul menjaga adik kelas gitu. Jangan sampai adik kelas itu merasa tidak betah. Jadi kalau ada yang keluar pondok dinasehatin terus sampai dia nggak jadi gitu ya. Akhirnya adik-adik kelas itu mungkin ke saya itu merasa seperti kakak sendiri, diperhatikan. gitu, merasa diperhatikan. Akhirnya terjalin komunikasi dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan orang tua teman-teman saya atau adik-adik kelas itu yang pernah dikunjungi ya baiklah gitu ya. Ada ikatan emosional. Ada ikatan ya emosional seperti itu. Ya mungkin karena faktor tadi saya itu betul-betul seperti tadi di pondok itu ini saya itu bukan hanya mondok, tapi pondok ini punya saya gitu. Merasa memiliki sehingga betul-betul menjaga segala hal gitu yang berkaitan dengan pondok, baik itu fisiknya atau mungkin dengan santri-santri yang belajar di sana. Tapi saya sendiri jarang sekolah. Ya itu tuh gimana ceritanya tuh? Bisa jarang sekolah tapi bisa tetap lulus. Gimana ceritanya tuh? Nah gini dulu itu ya. Kan saya itu dipercaya jadi bagian listrik dan air. Ya. Kebetulan pada saat itu di Arjasari, itu Arjasari kampus baru ya, pada saat itu mulai pembangunan. Nah, tentu mulai pembangunan di sana kebutuhan instalasi, penerangan, instalasi gitu listrik itu kan dibutuhkan. Sampai saya kurang lebih 2 bulan di Arjasari, nggak pulang-pulang ke Cigondewa gitu, terus di Arjasari pasang listrik, pasang air dan sebagainya. Sampai pada saat itu saya nggak ikut ujian. Kalau nggak salah ujian akhir tahun pada saat itu. Mau naik tingkat berapa? Kelas berapa? Itu kelas 2. Kelas 2 aliyah. Ke kelas 3? Iya, mau keren ke kelas 3. Tiba-tiba setelah itu saya beres di Arjasari, pulang ke Cigondewa, sidang ya. gitu, tahu-tahu saya dipanggil sama Ustadz Irwan tuh, direktur tuh. Dipanggil ke kantor, ke Diwan. Kemudian, Cep, kamu itu gimana? Sekolah banyak izinnya, gitu. Ujian sekarang nggak ikut. Pokoknya Bapak mau laporin aja ke Buya. Kata saya silakan aja Ustadz, karena saya nggak sekolah itu disuruh sama Buya. Akhirnya saya pergi ke Wisma, karena dulu itu Buya kan tempat tinggalnya di Wisma. Nah, ke Wisma sama Ustadz Irwan. Nah, pas mau ke Buya ini Cecep jarang tidak sekolah, tidak ikut ujian itu. Terus Buya bilang gini, isi saja sana sama kamu Irwan. Nah, si Cecep itu disuruh sama Buya, sana gitu. Udah isi aja. Akhirnya ya dimarahin lah gitu, ditegur lah Ustadz Irwan itu. Akhirnya Ustadz Irwan pulang dengan mungkin perasaan yang nggak enak ya, gimana katanya mungkin ya. Akhirnya bilang sama saya, Cep, boga doa naon bisa dikieukeun ku Buya lah gitunya. Bisa nyaheun ting cenah Buya teh. Gitu. Enggak teh Buya, mungkin karena saya keikhlasan saya aja mungkin. Berarti mungkin intinya mah kabeli hatena menurutnya. Nah, seperti itu. Sampai saya ini dijatah merokok itu sama Buya. Dijatah? Dijatah. Maksudnya? Jadi setiap hari waktu di Arjasari itu ke Umi bilang gini, Umi, si Cecep geus dibere rokok can. Da can, bere gancang. Geus dahar can. Bere geura-geura dahar lah. Jadi betul-betul saya Buya ini ke saya itu waktu di Arjasari dulu ya seperti ke anak sendiri mungkin. Gitu, diperhatiin gitu ya. Sampai rokoknya. Sampai rokoknya. Sok rokok naon Cecep? Wah, Cecep mah naon weh. Nah, dulu saya ingat Buya itu garam filter ya, gudang garam filter saya sama Pak Abbas pada saat itu. Almarhum ya Pak Abbas almarhum. Alhamdulillah pada saat itu-itunya ada banyaklah kenangan-kenangan gitu yang luar biasa. Subsidinya cakep. Sampai ke rokok-rokok aja. Makanya kan ada salah satu motonya, dekatilah pemimpin. Kalau tidak bisa dekat dengan pemimpin, dekatilah orang yang dekat dengan pemimpin. Ya, langsung nggak pucuk. Nah, ini juga saya itu. Saya memang ya yang mana namanya santri pasti suka melanggar. Tapi ada pelanggaran yang paling Buya benci, yaitu sifat. Sifat itu Buya paling benci. Istilahnya
kalau mengambil lele Buya, memotong soang Buya, Ya. asal tongkap penaku Buya tenanawan sur pariposna gitunya. Tapi sipah Buya betul-betul mengancam haram hukumnya. Nah. Sipah itu Buya. Nah, saya betul-betul menjaga. Oh, peok teh payu atuh. Oh sih. Santri putri teh banyak yang kapeok. Gitu. Nah, gitu nya. Kapeok kayak gitu. Loh, kasep atuh ieu teh baheula mah. Enak ya kasep. Ya. Gitu. Nah, Tapi sampai- pernah nggak dihukum gara-gara sifah? belum pernah. Alhamdulillah saya lulus. Nah, Saya fun fact lulus. juga nih guys, fun fact juga. Buya itu benar apa yang dikatakan Kang Peok, paling benci sama orang sifah. Contohnya adalah saya sendiri. Saya ketahuan sifah dan dihukum sama Buya, bukan di kepret, bukan apa, tapi di gini. Sampai sekarang ang benjol tang. Ada nyabak lah ya aslina. Benjol. Sumpah itu ingat sampai sekarang 21 kali gitu dah. Sama Buya beneran itu luar biasa. Jadi terbuktilah kalau Buya itu paling benci pelanggaran yang namanya sifah. Luar biasa benar. Betul. Nah, itu betul-betul saya jaga. Saya ini paling disiplin dalam Basariah yang betul-betul dijaga. Satu, registrasi. Selama 7 tahun di sana saya belum pernah 1 bulan pun nunggak. Pasti. Jadi saya itu gini prinsipnya. Daripada saya mengutamakan jajan saya lebih baik kewajiban saya ke pondok. Jadi belum pernah nunggak. Itu pertama. Yang kedua sipah. Sipah itu belum pernah. Biar banyak yang suka gitu istilahnya ya, istilah balung lah dulu gitu Ya. kan. Banyak yang wah yang suka. Masa-masa indah ya. Bahkan pernah saya masih ingat tahun 95 ada cewek, ada santriwati gitu ya yang suka sambil nulis surat sama saya. Gitu. Saya takut ya Allah, yang kebayang dalam surat itu foto Buya, weh dia teh. Siun, ya Allah, kumaha ditolak karunya, diterima Buya, ya bakal nyarekan dia kumaha. Akhirnya kumaha dijawab, mohon maaf, jangan, kata saya apa, fokus saja nuntut ilmu. Itu kata saya. Akhirnya saya itu, tapi dia sakit hati, akhirnya keluar. Saya merasa keluar karena mungkin Ditolak ya. ditolak gitu. Wih, sampai keluar. Jadi bukan saya yang nyatain, dia yang nyatain gitu. Iya, sampai ditolak, akhirnya saya itu apa, banyak yang caci maki lah teman-temannya, angkuh mah apanya gitu ya. Padahal bukan apa-apa. Yang betul-betul bukan, saya pun seneng sebetulnya sama dia itu. Seneng, cuman saya takut sama Buya. Kata yang saya takutkan gini, Buya tidak ridho. Itu bahasanya, Buya tidak ridho kalau kamu berpacaran. Nah, karena takut karena bila Buya bilang Buya tidak ridho, saya takut ilmu saya nggak manfaat. Ya, makanya saya juga menghindar aja gitu. Alhamdulillah lulus lagi gitu ya, nggak sampai terjadi sipah gitu. Alhamdulillah. Cuman yang apa ya, yang maksudnya speechless lah gitu. Si perempuannya sampai keluar gitu gara-gara ditolak Sampai gitu. keluar. Iya. Sampai keluar dan saya pun merasa bersalah. Tapi kata saya, ya Allah, ya saya bukan menghalangi dia untuk menuntut ilmu gitu ya. Bukan. Tapi keluar mungkin karena pilihan dia. Iya, Seperti itu. Kadang tapi saya juga merasa bersalah gitu. Tapi di sisi lain kalau saya terima, saya lebih bersalah lagi karena mengkhianati Buya gitu. Ya saya nggak mau pada saat itu, nggak mau betul-betul. Seperti itu. Kalau pelanggaran lain saya biasa. Tapi kalau saya itu ya jangan di luar ya biasa. Soalnya ya saya sering keluar gitu, sering disuruh sama Buya gitu. Karena BLA juga kan, mungkin BLA. beli kabel Nah, ya. seperti itu. Sekalian lah. Kesempatan Sebatang malah gitu. Ya ada dispensasi lah Iya. gitu mungkin ya dari Buya itu. Ya, seperti itu. Luar biasa. Pelanggaran waktu TMI berarti apa aja yang pernah dilakukan, Ang? kabur ya. Enggak, pertama kali dihukum kelas 1 TMI itu digundul. Saya sampai nangis karena aduh digundul itu bagi saya berat. Iya. Bekasnya di gunung Perasaan Digundulnya itu akibat terlambat. Terlambat datang setelah liburan. Oh. Terlambatnya pun bukan terlambat 1 hari, cuma 1 jam. Coba. Itu pun karena macet di jalan pada saat itu. Ya Allah, kata saya itu prihatin. Yang kedua 1 TMI juga. Jadi kelas 1 2 kali pelanggarannya terlambat. Yang kelas 2 2 kali pelanggarannya merokok, sama dua-duanya merokok. Yang kelas 3 kabur gitu ya, kabur 2 kali sama gitu.
Nah, setelah kesini lebih banyak pelanggarannya itu karena teman yang melakukan di Al-Basar ada istilah jibe. Oh. Satu yang bersalah, Semua. yang lainnya semua ikut dihukum. Nah, sampai pada saat itu pernah satu kelas semuanya digundul. Oh. Digundul satu kelas semuanya. Sampai saya ingat Ustadz Nur Yaman pada saat itu. Pas masuk bagian pelajaran beliau, lihat mungkin pada gundul. Akhirnya apa bilang, bukan assalamualaikum, amitabha. Amitabha. Karena nggak Gundul ada semua ya? gundul semuanya. Lucu lah, lucu pada waktu itu di pesantren. Betul. Ada guru yang diinikan nggak, diidolakan gitu, selain daripada Buya kan jelas Jelas itu mah. selain dari Buya yang diidolakan. Saya sebenarnya apa aja, semua guru-guru di pesantren Al-Basar itu ya idola saya lah. Karena saya melihat keikhlasan beliau gitu ya, seperti Ustadz Said almarhum, Ustadz Nang Suhendi, Ibu Elanya gitu ya, terus Ustadz Nur Yaman gitu. Kalau dulu tuh Suryaman namanya, Ustadz Suryaman masyhurnya itu, Ustadz Abdul Aziz pada waktu itu, terus Ustadz Kadenul Hasan, saya masih ingat gitu ya. Itu ustadz-ustadz yang dekat gitu, yang dekat-dekat gitu, yang apa sering komunikasi lah pada saat itu. Banyak Ustadz Mursyid Bella. Kalau Ustadz Mursyid Bella itu unik gitu. Kadang-kadang kan beliau kalau dulu tuh suka bawa kopi ke kelas tuh. Nah, iya. kadang-kadang segelas berdua weh. Oh. Jadi Atau friend. jarum coklat oke, meren. Sesebat berdua. Meren. Luar biasa itu Ustadz Mursyid Bella, luar biasa. Betul-betul. Dan alhamdulillah saya setiap ke pondok masih bertemu dengan beliau Iya, gitu ya. ada. Yang ketemu lah. Berarti waktu masih TMI itu kan mungkin masih polos-polosnya nih pas masuk pondok nih. Gimana kesannya pas masuk pondok, pertama kali masuk pondok terus ditinggal sama orang tua? Apakah nangis, apakah merengek pengen pulang gitu? Nangis. Itu saya hampir 3 bulan itu nggak pernah nggak nangis setiap sore. Kan biasa sore hari itu di masjid-masjid itu suka apa dilantunkan Hilas. hilas atau di masyarakat ada baca apa nih muammar gitu kan. Saya inget jalan menuju ke Pembuk itu, inget kebayang jalannya itu, kebayang, nangis gitu terus seperti itu 3 bulan sampai ya pada saat itu betul-betul batin saya itu betul-betul apa tersiksa lah pada saat itu, karena mungkin jauh dengan orang tua, hidup dengan teman yang sama-sama mereka pun perantau mungkin seperti saya ini. Pada nangis juga yang lain. Pada mungkin nangis ya. juga, kadang-kadang nangis berjamaah. Kadang nangis berjamaah. Berarti teman-teman juga yang baru-baru masuk pondok kalau nangis gitu jangan dibully gitu, Kita nangis bersama aja. nangis bersama aja Berjamaah. gitu. Biasa kalau menurut saya. Biasa, gitu. Tapi saya ingat wa maladzatu illa ba'da ta'bin. Jadi apa kesuksesan itu tidak akan bisa diraih tanpa susah payah. Seperti itu. Justru kalau menurut saya kalau nggak mondok nggak keren. Betul. Hebat santri itu hebat betul. Bisa survive Gitu. ya. Betul. Saya bukan karena saya apa pernah mondok. Justru karena saya pernah mondok itu betul-betul merasakan. Andai kata saya dulu, kata saya tadi, kalau saya dulu nggak ke pondok, wah mungkin nggak seperti ini saya ini. Mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat apa kemandirian di pondok, akhirnya saya kalau berkunjung ke teman kemana, tidur dimanapun jadi, Ya, nggak mesti betul, di betul. tempat yang baik-baik. Ya. Cepari pausna dina palupu ge jadi tibra. Benar. Tidak ada keluhan sama sekali. Makanan, Itulah gak ada- makanan bebas. Apa aja? Nggak ada pilih-pilih. Ya. Itulah kehebatan diantaranya gitu ya, orang-orang yang pernah mondok. Ya. Itulah Bisa survive. luar biasa. Silakan Pak Nana, ada yang mau ditanyakan Pak Nana? Sejarah udah, terus masalah kenangan mungkin gak akan habis 7 Januari. Masalah kenangan. Legendary ini Mas. Karena kalau pengen cerita-cerita datang lah sini. Apalagi mungkin apa saran-saran atau masukan-masukan buat Yang para masih di santri khususnya ataupun para alumni. Buat santrinya, buat alumninya harus gimana lah masukan-masukan Ya. dari seorang. Gini, buat para santri yang sekarang masih di pondok, saya nitip ya, titip bener-bener titip, harus sampai tuntas di pondok itu. Sahur sepuma, ulah, non potong rancatan.
gitu. Jangan buntu di tengah jalan, harus tuntas gitu. Insya Allah dengan tuntasnya itu akan mendapatkan ridho dari guru dan Allah pun akan meridhoi. Nitip itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali mengkhianati orang tua. Contoh, dari orang tua sudah dikirim uang untuk bayar registrasi, ini nggak dibayarkan, malah dipakai jajan. Jangan. Amanat dari orang tua bayarkan ke pondok. Itu yang saya alami. Saya itu dulu di Alba enggak terlalu pintar, ranking pun enggak pernah. Saya ranking 80, 90, benar, asli, pintar itu. Yang penting mah naik kelas aja. Nu penting mah naik kelas weh, nu penting mah tamat gitu. Betul. Nu penting mah tamat. Saya enggak pernah ranking gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya. Berkat. Alhamdulillah berkat doa Buya gitu ya. Doa Buya, doa orang tua juga gitu, dan ya izin Allah. Allah alhamdulillah saya diberikan betah aja ngurus santri gitunya di sini sekarang gitu. Betah gitu. Seperti itu. Kemudian buat alumni ya setahun sekali lah minimal maksimal maksimal. Ya pokoknya minimal 1 tahun sekali. Sesibuk apapun kunjungilah pondok. Ya, gitu, kunjungi pondok. Minimal lah kita ketika ada undangan-undangan datang aja ke pondok. Kalau nggak ada kesibukan nitip gitu, jangan sampai gini setelah keluar lupa pondok. Apalagi saya lihat ada alumni yang dulu pernah mondok, karena sekarang beda pemahaman di Facebook itu seolah-olah menjelek-jelekan pondok gitu ya, menjelekkan pondok, tapi bukan ke pondoknya, tapi kepada pemahaman yang diajarkan oleh pondok, seperti dalam akidah gitu ya, dalam tauhid, karena mungkin beliau masuk salafi wahabi ya, yang seperti itu. Jangan sampai kita cukup aja ingat, saya dulu kata Buya, kamu dalam beribadah lihat saja Buya bagaimana cara Buya sholat, bagaimana cara, ikuti saja, lihat saja apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan di pondok ini, kata Buya, praktekkan oleh kamu. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan yang menonton ini paham dan mengerti ya bagaimana suka dukanya seorang Kang Peok saat dulu. Wah, sebenarnya ini masih panjang, cuman ada kegiatan lain di sini gitu, jadi saya nggak enak ya guys. Jadi kita stop aja dulu sampai sini Angnya. Ini ya, kita mudah-mudahan banyak nih. Nanti ke depan bisa ketemu kembali. Ya, amin. Insya Allah. Part 2-nya ya. Nanti ada part 2 kita ngobrol lagi hal lain lah ya. Mudah-mudahan kesini nanti sudah ada pondoknya di betul. sini. Nanti saya bikin vlog untuk pondoknya ya. Mudah-mudahan ada kesempatannya ya. Jadi mudah-mudahan buat kalian yang nonton ini dan mau mendonasikan sebagian hartanya, silahkan hubungi langsung Kang Peok atau ke saya boleh. Admin. Bisa ke Instagram saya di Ngobek-Ngobek Indonesia, bisa Kamu datang DM aja. langsung aja lah enaknya. Datang langsung boleh. Nanti saya kasih titiknya di Google Maps ya. Nanti ada di deskripsi, oke? Oke, kalau gitu Angnya, terima kasih banyak nih Ya, sama-sama. sudah mau meluangkan waktunya buat podcast ini, buat Ngobek-Ngobek Indonesia Podcast. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi, kita sharing-sharing lagi ya untuk lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ngobek. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.